Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali dengan mata kuliah Fikih Lembaga Keuangan Syariah yang pada hari ini kita akan mendiskusikan satu topik inti terkait dengan implementasi akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. Untuk mengawali perkuliahan ini, mari kita dudukkan terlebih dahulu persoalannya apa sesungguhnya yang dimaksud dengan mudharabah. Secara bahasa bahwa mudharabah itu diambil dari kata at-tarbu fil ard yang berarti perjalanan untuk berniaga. Nah, saudara sekalian, nomenklatur yang sempat muncul di dalam konteks fikih muamalah itu ada dua. Pertama, sering disebut dengan akad mudharabah. Kemudian yang kedua seringkali juga disebut dengan kirot atau dalam konteks hadis sering disebut dengan muqaradah. Tapi keduanya baik mudharabah maupun kirot itu memiliki makna yang sama gitu. Yang kalau kita mengutip pada pengertian yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa yang dimaksud dengan mudharabah itu adalah jadi ada dua belah pihak ya yang melakukan transaksi di mana salah satu pihak itu menyerahkan modal, sementara pihak yang lain mengelola modal. Lalu dari pengelolaan modal itu dalam bentuk bisnis pada gilirannya akan mendapatkan keuntungan. Nah, nanti keuntungannya itu dibagi dua ya sesuai dengan porsi yang disepakati. Karena itu Wahbah Zuhaili mengartikan mudharabah dengan seorang malik atau dia sebut dengan robul mal atau pemilik modal itu menyerahkan modal kepada seseorang yang disebut dengan amil atau seringkali juga disebut dengan mudorib agar si amil itu melakukan niaga dengan modal tersebut. Nah, lalu nanti menurut Wahbah Zuhaili apabila dia mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itu dibagi di antara keduanya dalam dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Apakah nanti misalnya keuntungan itu dibagi 50-50, 50%, 50%, atau misalnya nanti bisa juga ditetapkan 75% bagi mudorib, 25% bagi amil. Yang penting bahwa keuntungan yang dibuat itu, keuntungan yang diperoleh itu dibagi sesuai dengan kesepakatan antara robul mal di satu sisi dengan amil di sisi yang lain. Nah, saudara sekalian, kalau kita coba membuat satu bagan ya dari akad mudharabah itu, maka kita bisa melihat bahwa dalam akad mudharabah itu ada dua pihak yang melakukan transaksi. Pertama ada robul mal, dalam pengertian adalah pemilik modal, kemudian pihak yang lain adalah amil yang seringkali juga disebut dengan mudorib. Dalam hal ini, amil atau mudorib itu memiliki tugas untuk ya memanfaatkan atau memberdayakan modal yang diserahkan oleh robul mal untuk sebuah investasi atau sebuah usaha atau sebuah bisnis gitu. Jadi eh, Robul mal memiliki kewajiban untuk menyerahkan mal atau modal, kemudian amil memiliki tugas untuk melakukan bisnis, usaha, atau amal. Yang kemudian nanti dari amal yang dilakukan oleh si amil itu akan mendapatkan keuntungan, ribhun. Yang kemudian ribhun itu atau keuntungan itu dibagi dua antara robul mal dengan amil sesuai dengan porsi yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Apa misalnya pembagiannya 50%, 50%, atau pembagiannya itu 75%, 25%, sangat bergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak antara Robul Mal di satu sisi dengan Amil di sisi yang lain. Baik, saudara sekalian, sebelum kita masuk pada pembahasan terkait dengan bagaimana implementasi akad mudorobah itu di lembaga keuangan syariah, kita menyoroti terlebih dahulu di aspek fikihnya. Para ulama sudah menentukan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Rasul Mal. Di dalam Rasul Mal itu ditetapkan ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi. Apabila salah satu syarat dalam Rasul Mal itu, atau modal ya, mal yang diserahkan oleh Robul Mal kepada Amil itu tidak terpenuhi, maka pada saat itu akad mudorobah menjadi tidak sahih atau akad mudorobah menjadi ghair sahih. Nah, pertama bahwa pada Rasul Mal atau pada pokok modal itu ditetapkan syarat bahwa Rasul Mal itu mesti berupa mata uang, nukun, yang berlaku dalam muamalah. Kalau misalnya di Indonesia, ya mata uang yang diberlakukannya adalah rupiah, maka menurut ulama, Rasul Mal itu mesti berupa rupiah. Kalau misalnya di Arab Saudi mata uang yang digunakannya adalah real, maka menurut para ulama bahwa yang dijadikan sebagai pokok modal di dalam mudorobah itu mesti mata uang yang bersangkutan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut para ulama bahwa Rasul Mal itu harus diketahui ukurannya. Berapa jumlahnya? Misalnya, apakah misalnya 1 juta, apakah 100 juta rupiah misalnya, atau 1 miliar rupiah, dan seterusnya. Itu harus diketahui secara pasti pada saat akad mudorobah itu dilangsungkan. Kemudian syarat yang ketiga dari Rasul Mal atau pokok modal itu mesti sesuatu yang hadir, bukan berupa utang. Jadi tidak boleh misalnya seorang Robul Mal mengatakan bahwa oke, kita laksanakan transaksi atau akad mudoroba. Lalu modal yang saya punya itu berupa hutang yang ada di seseorang misalnya. Nah, itu tidak diperbolehkan dan itu tidak dibenarkan menurut fikih. Jadi bahwa uang apa modal atau rasul mal yang digunakan sebagai objek di dalam akad mudoroba itu mestilah sesuatu yang hadir, sesuatu yang bukan berupa utang di pihak lain gitu. Oke, kemudian yang terakhir dari syarat Rasul Mal itu mesti bisa diserahkan kepada Amil pada saat transaksi itu dilangsungkan, pada saat akad mudorobah itu dilangsungkan. Agar apa? Agar si Amil itu dapat secara langsung melakukan usaha dengan Rasul Mal yang sudah diserahkan oleh pihak Robul Mal. Baik, saudara sekalian, Rasul Mal ini atau syarat dari Rasul Mal ini bersifat kumulatif, bukan alternatif. Artinya seluruh syarat yang berkaitan dengan Rasul Mal, yakni 4 syarat yang sudah kita kemukakan tadi, itu mesti dipenuhi seluruhnya. Salah satu saja syarat dari 4 syarat itu tidak terpenuhi, maka akan mudorobah menjadi akad yang ghair sahih, yang tidak sah. Baik, sekalian, yang selanjutnya yang perlu saya sampaikan itu terkait dengan masalah keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari transaksi mudorobah yang dilangsungkan antara Robul Mal dengan Mudorib, antara Robul Mal dengan Amil. Pertama, di dalam fikih disebutkan bahwa keuntungan itu hendaknya diketahui ukurannya oleh kedua belah pihak yang berakad. Seperti yang saya kemukakan tadi bahwa harus disepakati terlebih dahulu di awal pada saat akad itu dilangsungkan berapa bagian keuntungan yang akan diterima oleh Robul Mal dan berapa keuntungan yang akan diterima oleh pihak siapa? Oleh pihak Amil. Ya, ada persoalan misalnya kesepakatan dibuat 50%, 50%.
50% bagi robul mal, 50% bagi amil. Atau misalnya karena usaha yang dilakukan oleh amil itu lebih besar dibandingkan dengan modal yang diterima oleh Robulma, bisa juga disepakati di antara kedua belah pihak itu. Misalnya untuk Amil itu 75%, sementara untuk Robulma 25% misalnya. Jadi tidak ada persoalan berapa persentase ya atau porsi keuntungan bagi masing-masing pihak. Yang penting porsi bagi hasil itu disepakati pada saat akad itu berlangsung. Kemudian syarat yang kedua, keuntungan itu hendaknya bagian yang tersebar dan tidak ditentukan secara pasti. Tadi bahwa keuntungan yang diperoleh oleh siapa? Oleh si Amil yang diserahkan kepada pihak Robul Mal itu tidak boleh ditentukan secara fix misalnya eh, modal yang diserahkan sekian, lalu nanti keuntungan yang diperoleh setiap bulannya harus diserahkan sekian, misalnya kepada mana? Kepada pihak Raubul Mal oleh pihak Amil, maka itu tidak diperbolehkan. Gitu. Jadi tidak boleh penentuan pembagian keuntungan itu secara fix. Ya, ditentukan secara pasti berapa keuntungan yang akan diserahkan oleh Amil kepada pihak Raubul Mal. Tapi seperti yang saya kemukakan tadi bahwa itu harus jelas saja porsi bagi hasilnya. 50% 50% atau 75% 25% gitu. Jadi keuntungan yang diperolehnya itu bersifat tentatif begitu, tidak fix gitu ya. Nah, saya kira itu yang perlu diperhatikan pada saat melangsungkan transaksi atau akad mudorobah terkait dengan masalah keuntungan. Baik, sudah sekalian, pada bahasan selanjutnya kita coba melihat bagaimana sesungguhnya implementasi mudorobah di lembaga-lembaga keuangan syariah. Memang eh, akad mudorobah ini sudah banyak digunakan atau diterapkan, diimplementasikan di lembaga-lembaga keuangan syariah. Bank misalnya, bank syariah sudah mengimplementasikan akad mudorobah ini. Kemudian asuransi syariah juga sudah melaksanakan mudorobah. Kemudian pasar modal juga sudah melaksanakan akad mudorobah ini. Atau juga misalnya di sukuk juga sudah dilaksanakan akad mudorobah ini. Baik, kita sekarang mau mulainya bagaimana sesungguhnya akad mudoroba itu diimplementasikan di perbankan syariah. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa jenis usaha bank itu ada dua. Pertama ada pengerahan dana, kemudian yang kedua ada penyaluran dana. Pengerahan dana itu artinya masuknya dana dari nasabah kepada pihak bank. Sedangkan penyaluran dana adalah keluarnya dana dari bank kepada pihak nasabah. Jadi ada dua jenis usaha ya yang dilakukan oleh bank itu. Pertama, bagaimana masuknya dana kepada pihak bank, dari nasabah masuk kepada pihak bank. Nah, itulah yang disebut dengan pengerahan dana. Yang kedua adalah bagaimana keluarnya dana dari bank kepada pihak nasabah. Gitu. Nah, itulah yang disebut dengan penyaluran dana. Saudara sekalian, dalam konteks mudorobah atau dalam konteks implementasi mudorobah di bank syariah, itu terjadi pada dua jenis usaha tadi. Mudorobah terjadi pada pengerahan dana, kemudian mudorobah juga diimplementasikan di penyaluran dana. Di pengerahan dana misalnya, kita pernah mendengar ada produk perbankan syariah yang disebut dengan tabungan mudorobah atau deposito mudorobah gitu. Lalu pada penyaluran dana, kita mengenal ada yang disebut dengan pembiayaan mudorobah. Jadi pada saat pengerahan dana mudorobah diimplementasikan, kemudian pada saat penyaluran dana mudorobah juga diimplementasikan. Nah, sekarang kita coba melihat bagaimana implementasi mudorobah pada pengerahan dana. Nah, implementasi mudorobah pada pengerahan dana sebenarnya bisa dilihat di bagian ini.
Jadi ada dua pihak kan tadi. Di awal misalnya sudah saya jelaskan bahwa ada dua pihak yang terlibat di dalam akad mudoroba. Pertama ada robul mal, kemudian yang kedua ada amil. Sedangkan di bank syariah pada saat pengerahan dana juga ada dua pihak yang terlibat. Pertama adalah nasabah, lalu yang kedua adalah bank. Maka sekarang tinggal kita mencocokkan saja bagaimana mekanisme kerja yang terjadi di bank syariah ini dengan akad muamalah yang sudah akad mudoroba yang sudah kita kemukakan tadi di awal. Maka dari bagan ini kita bisa melihat bahwa nasabah pada pengerahan dana, artinya nasabah yang menyerahkan dana kepada pihak bank itu posisinya sebagai robul mal. Oke. Sementara bank pada pengerahan dana adalah pihak yang menerima dana. Oleh karena bank dalam pengerahan dana itu posisinya sebagai pihak yang menerima dana dari pihak nasabah, maka tentu saja bank ini posisinya adalah sebagai amil, sebagai mudorib. Gitu. Nah, saya kira yang paling penting itu kan memposisikan nasabah pada pengerahan dana itu posisinya sebagai robul mal, sementara bank gitu pada pengerahan dana posisinya sebagai amil, sebagai mudorib, sebagai pihak yang punya kewenangan untuk mengelola modal yang diserahkan oleh pihak nasabah yang nanti sekalian bank ini melakukan investasi yang dari investasinya mendapatkan keuntungan, lalu keuntungannya itu dibagi dua sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, saudara sekalian, kalau pada pengerahan dana, bank itu posisinya sebagai mudorib, bank itu posisinya sebagai amil, maka akan berbeda pada saat penyaluran dana. Nah, kalau pada penyaluran dana, dengan makna bahwa bank mengeluarkan dananya, bank menyalurkan dananya kepada pihak nasabah, maka agak bergeser, bukan agak bergeser, bergeser dari pengerahan dana, bank itu posisinya sebagai amil, maka pada penyaluran dana, bank itu posisinya sebagai robul mal. Jadi dia sebagai pemilik modal. Yang kemudian modal yang dimiliki oleh bank itu didistribusikan kepada pihak nasabah. Nah, karena itulah maka nasabah itu bergeser juga. Kalau pada pengerahan dana nasabah itu posisinya sebagai robul mal, tetapi pada saat penyaluran dana, maka nasabah posisinya adalah sebagai amil, sebagai mudorib yang memiliki kewenangan untuk mengelola modal yang diserahkan oleh pihak bank sebagai robul mal. Nah, lalu nanti si nasabah dalam kapasitasnya sebagai amil itu mengelola dana itu dalam proyek-proyek yang dilaksanakannya gitu. Yang kemudian nanti dari usahanya, dari proyeknya itu si nasabah mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itu dibagi antara dirinya sebagai amil dengan bank sebagai robul mal sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati di antara keduanya. Nah, sekalian, tadi sudah saya kemukakan bahwa pada pengerahan dana ini kita mengenal ada dua produk perbankan yang populer. Pertama ada yang disebut dengan tabungan mudoroba dan yang kedua ada yang disebut dengan deposito mudoroba. Sementara pada penyaluran dana itu yang produk perbankan saya yang populer adalah pembiayaan mudoroba. Oke, saya kira itu bagaimana implementasi mudorobah di perbankan syariah. Nah, selanjutnya kita coba lihat bagaimana implementasi akad mudorobah ini di asuransi syariah. Sama halnya saudara sekalian dengan bank syariah bahwa ada dua jenis usaha yang dilakukan oleh ada apa? Ada dua mekanisme ya, ada dua mekanisme kerja yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Pertama, mekanismenya itu terjadi ketika peserta menyerahkan sejumlah premi kepada pihak perusahaan asuransi. Oke, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, mekanisme kerjanya itu ketika perusahaan asuransi menginvestasikan dananya kepada pihak perusahaan lain atau pada nasabah lain. Jadi ada dua mekanisme kerja. Mekanisme kerja yang pertama itu pada saat si peserta menyerahkan sejumlah premi, pembayaran premi begitu kepada pihak perusahaan asuransi. Kemudian mekanisme yang kedua adalah perusahaan asuransi menginvestasikan dananya kepada nasabah atau kepada perusahaan lain. Nah, saudara sekalian, sama halnya seperti yang terjadi pada perbankan syariah, bahwa ternyata pada tataran implementasinya akad mudorobah itu terjadi di dua mekanisme tadi. Pada saat peserta membayar premi kepada perusahaan asuransi, di situ juga menggunakan akad mudorobah. Lalu pada saat perusahaan asuransi menginvestasikan dananya kepada perusahaan lain atau pada nasabah, maka di situ juga menggunakan akad mudorobah. Oke, sekarang kita lihat bagaimana akad mudorobah diimplementasikan pada mekanisme yang pertama, yakni pada saat peserta itu menyerahkan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Implementasi mudorobah di asuransi syariah pada saat pembayaran premi. Jadi pembayaran premi itu dilakukan oleh peserta asuransi kepada perusahaan asuransi. Nah, sekarang bagaimana hubungannya dengan akad mudorobah? Nah, kalau dihubungkan dengan akad mudorobah, maka kita bisa mengetahui bahwa dalam mekanisme kerja ini peserta posisinya sebagai robul mal, peserta sebagai pemilik modal. Sementara perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah itu posisinya sebagai amil. Jadi nanti perusahaan asuransi punya kewenangan untuk mengelola modal dalam bentuk premi yang diserahkan oleh peserta kepada perusahaan asuransi untuk kemudian diinvestasikannya dalam berbagai proyek yang apabila dia mendapatkan keuntungan dari investasinya, maka keuntungan lagi-lagi itu berbagi antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Oke, saya kira itu yang pertama ya, bahwa akad mudoroba itu diimplementasikan pada saat pembayaran premi yang dilakukan oleh peserta kepada perusahaan asuransi. Kemudian yang kedua, bahwa akad mudoroba di perusahaan di asuransi syariah itu juga diimplementasikan pada saat perusahaan asuransi syariah itu menginvestasikan dananya kepada perusahaan lain. Nah, lagi-lagi, jadi ada pergeseran posisi. Kalau pada yang pertama, yakni pada saat pembayaran premi dari peserta kepada perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi ini posisinya sebagai amil atau sebagai mudori. Sementara pada saat investasi dana yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah kepada perusahaan lain, ini perusahaan asuransi posisinya sebagai robulma. Jadi dia bergeser dari amil kepada robulma. Nah, kalau tadi peserta robulma, maka kemudian perusahaan asuransi posisinya sebagai amil. Tetapi pada saat investasi dana, perusahaan asuransi posisinya berubah menjadi robulma. Sementara perusahaan lain itu posisinya sebagai amil. Yang kemudian nanti si perusahaan yang dalam kapasitasnya sebagai amil punya kewenangan untuk melakukan investasi, untuk menggarap proyek-proyek, misalnya untuk melakukan usaha, untuk melakukan bisnis yang apabila mendapatkan keuntungan dari proyek, dari bisnisnya itu, lalu keuntungan itu dibagi antara perusahaan yang mendapatkan modal dari perusahaan asuransi syariah dengan perusahaan asuransi syariah itu sendiri, dengan porsi bagi hasil yang disepakati di antara keduanya. Jadi intinya sekalian bahwa
akad mudorobah di asuransi syariah itu diimplementasikan di dua keadaan, di dua mekanisme. Pertama, akad mudorobah diimplementasikan pada saat pembayaran premi dari peserta kepada perusahaan asuransi. Kemudian yang kedua, akad mudorobah juga diimplementasikan pada saat perusahaan asuransi itu menginvestasikan dananya kepada pihak perusahaan lain. Oke, saya kira itu bagaimana implementasi akad mudorobah di asuransi syariah. Kemudian yang ketiga, kita coba lihat bagaimana implementasi mudorobah di reksadana atau di pasar modal syariah. So, sekalian, kalau melihat bagan ini, maka ada tiga pihak yang terlibat. Pertama ada pemodal, sebut saja dia adalah investor. Kemudian yang kedua ada manajer investasi. Manajer investasi dalam pengertian adalah pengelola reksadana atau pengelola pasar modal. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan emiten. Emiten itu adalah perusahaan yang mendapatkan modal dari reksadana atau dari pasar modal. Jadi ada tiga pihak yang terlibat, ada investor atau pemodal, ada manajer investasi, dan ada pihak emiten. Nah, kalau melihat bagan ini, maka sekalian pemodal dalam konteks akad mudorobah, maka posisinya adalah sebagai robul mal. Nah, ketika pemodal itu posisinya sebagai robul mal, maka tentu saja manajer investasi posisinya adalah sebagai amil, sebagai mudorib. Tetapi ketika manajer investasi ini melakukan transaksi dengan pihak emiten yang menggunakan akad mudorobah, maka manajer investasi itu akan bergeser posisinya dari awal. Kalau pada akad yang pertama antara pemodal dengan manajer investasi, posisi manajer investasi itu sebagai amil atau sebagai mudorib. Tetapi pada saat manajer investasi itu melakukan transaksi dengan pihak emiten, maka manajer investasi berubah dari amil menjadi robul mal. Ya, pemilik modal yang kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak emiten. Lagi-lagi nih, saudara sekalian, yang perlu dicatat di sini bahwa baik pada saat manajer investasi melakukan investasinya maupun emiten pada saat menggarap proyek yang modalnya berasal dari manajer investasi, lalu di situ mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itu harus dibagi. Dan ketika manajer investasinya posisinya sebagai amil, maka dia harus berbagi keuntungan dengan pihak pemodal sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Lalu ketika emiten itu mendapatkan keuntungan pada proyek yang sedang digarapnya, maka keuntungan itu juga harus dibagi dengan pihak manajer investasi sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Saya kira itulah gambarannya dari bagaimana implementasi mudorobah di reksadana atau di pasar modal. Baik, sekalian, yang terakhir kita akan menyoroti bagaimana implementasi mudorobah di SBSN, Surat Berharga Syariah Negara, atau seringkali juga disebut dengan sukuk. Nah, ada dua bentuk SBSN. Pertama, ada SBSN yang diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, ada juga SBSN yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan selain dari pemerintah. Nah, pada saat SBSN itu diterbitkan oleh pihak pemerintah, maka saudara sekalian, pemerintah atau penerbit SBSN itu posisinya adalah sebagai mudorib. Gitu. Sementara yang posisinya sebagai robul mal adalah investor. Jadi investor menyerahkan sejumlah modal, sebut saja misalnya dalam bentuk pembelian saham yang diterbitkan oleh penerbit SBSN, dalam hal ini adalah pemerintah. Lalu nanti tugas penerbit SBSN itu menginvestasikan dananya, dana yang disetor oleh investor kepada pihak SBSN.
Nah, nanti pada saat investasi itu dilakukan yang berujung pada perolehan keuntungan, maka lagi-lagi keuntungan yang diperoleh oleh SBSN harus dibagi dengan pihak investor sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati di antara keduanya. Nah, perbedaannya sudah sekalian dengan SBSN yang tadi. Kalau yang tadi kan SBSN-nya diterbitkan oleh pemerintah, sementara yang kedua ini SBSN-nya diterbitkan oleh perusahaan, perusahaan penerbit SBSN. Maka ketika terjadi ini, ada tiga pihak yang terlibat. Ada pemerintah, ada penerbit SBSN, yang kita populer dengan sebut dengan SPP, kemudian yang ketiga ada pihak investor. Nah, pemerintah dalam hal ini sekalian itu posisinya sebagai mudori, sebagai robul mal, sebagai pihak yang memiliki modal yang tentu saja modalnya tadi didapat dari para investor. Lalu dana yang ada di pemerintah itu sebagai penerbit SBSN yang pertama yang saya kemukakan tadi pada bagian yang awal itu diserahkan kepada pihak SPB. SPB itu adalah perusahaan yang menerbitkan SBSN, yang kemudian nanti SPB menyerahkannya kepada investor, kepada perusahaan lain lah, kepada perusahaan-perusahaan yang kalau dalam pasar modal disebut dengan emiten. Nah, kemudian nanti perusahaan itu mengelola modal yang diserahkan oleh perusahaan penerbit SBSN. Lagi-lagi sekalian posisinya dalam konteks akad mudharabah berarti pemerintah itu posisinya sebagai robul mal, SPP itu juga bisa berubah. Pada transaksi yang awal dengan pihak pemerintah, SPP itu posisinya sebagai amil, sebagai mudori. Tapi ketika SPP itu melakukan transaksi dengan pihak perusahaan lain, maka dia bergeser, bukan lagi sebagai amil, tapi dia berposisi sebagai robul mal. Oke. Lalu nanti perusahaan posisinya sebagai amil atau sebagai mudori. Lagi-lagi kalau, saudara sekalian, kalau misalnya mudorib atau amil, baik SPP maupun investor atau perusahaan lain ya yang mengelola modal dari pihak SPP itu mendapatkan keuntungan, maka keuntungan yang diperoleh itu harus berbagi dengan pihak robul mal sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Baik, saudara sekalian, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana implementasi akad mudharabah di lembaga-lembaga keuangan syariah. Intinya atau kesimpulannya bahwa mudharabah itu adalah akad yang dilangsungkan oleh dua belah pihak, di mana pihak yang pertama berposisi sebagai robul mal, kemudian pihak yang lain berposisi sebagai amil. Amil artinya adalah orang yang memiliki kewenangan untuk mengelola modal yang diserahkan oleh robul mal dalam bentuk proyek atau usaha yang lainnya. Yang apabila dari proyek atau usaha yang digarapnya itu mendapatkan keuntungan, maka keuntungan yang diperoleh oleh pihak amil harus dibagi dengan pihak robul mal sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Kemudian yang kedua, sampai hari ini kita bisa melihat bahwa akad mudharabah itu sudah diimplementasikan di beberapa lembaga keuangan syariah. Tadi sudah kita kemukakan, akad mudharabah sudah dilaksanakan di perbankan syariah, akad mudharabah sudah dilaksanakan di perusahaan asuransi syariah, kemudian akad mudharabah sudah dilaksanakan di reksadana atau di pasar modal, dan yang terakhir mudharabah sudah dilaksanakan juga di SBSN, surat berharga syariah negara. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.